Semua orang menyuruhnya menjual rumah warisan demi melunasi hutang. Tapi satu keputusan nekat, mengubah rumah tua 3 kamar itu menjadi bisnis kos 40 kamar. Dan kisahnya akan membuat cara pandang kita tentang aset berubah total. Pak Rudi pernah menjadi salah satu pemilik bengkel motor yang cukup disegani di kotanya. Selama hampir 15 tahun, bengkelnya tidak pernah sepi. Dari sanalah dia membiayai sekolah anak-anak, membayar cicilan alat kerja, hingga memenuhi kebutuhan keluarga. Namun keadaan berubah begitu cepat. Penjualan suku cadang turun drastis. Pelanggan semakin sedikit, sementara tagihan supplier, cicilan pinjaman usaha, bunga utang, dan biaya operasional terus berjalan tanpa kompromi. Setiap malam dia membuka buku keuangan dengan tangan gemetar. Angka-angka merah semakin panjang, sedangkan cash flow usahanya semakin seret. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya bengkelnya saja yang tutup, tetapi seluruh masa depan keluarganya ikut dipertaruhkan. Sebelum lanjut, kalau Anda suka kisah nyata tentang aset produktif, investasi properti, kebebasan finansial, rumah, uang, dan cara keluar dari lilitan hutang, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena setiap cerita di channel ini diambil dari pelajaran hidup yang bisa mengubah cara kita memandang rumah, properti, dan uang. Di rumah suasana jauh lebih menyedihkan. Istrinya mulai mengurangi lauk agar uang belanja cukup sampai akhir minggu. Anak sulungnya yang baru diterima kuliah memilih diam karena tahu ayahnya belum mampu membayar uang semester. Suatu malam, istrinya berbisik pelan, "Mas, apa kita benar-benar sudah tidak punya jalan keluar ya?" Pak Rudi menundukkan kepala. Sebagai seorang ayah, tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada melihat keluarganya ikut menanggung beban akibat dari keputusan-keputusan finansial yang dulu dia yakini benar. Di tengah tekanan itu hanya ada satu harta yang masih mereka miliki. Sebuah rumah warisan kuno peninggalan orang tua Pak Rudi. Bangunannya sudah tua, catnya sudah banyak yang mengelupas, atapnya bocor di sana-sini. Bahkan dinding ada yang retak-retak. Dan banyak orang menganggap rumah itu tidak lebih dari aset mati yang layak dijual untuk menutup hutang. Bahkan beberapa kerabat menyarankan agar rumah itu segera dilepas sebelum nilainya semakin turun. Pak Rudi hanya memandangi dinding-dinding tua rumah itu sambil berkata lirih, "Kalau rumah ini ikut hilang, kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi." Ia sama sekali tidak menyadari bahwa rumah yang dianggap beban itu sebenarnya menyimpan potensi menjadi aset produktif yang kelak mengubah nasib keluarganya secara dramatis. Beberapa hari setelah hampir menyerah, sebuah kejadian sederhana mengubah cara berpikir Pak Rudi. Seorang mahasiswa datang ke bengkelnya untuk mengganti kampas rem. Sambil menunggu motornya selesai diperbaiki, mahasiswa itu mengeluh karena sudah seminggu berkeliling mencari kamar kos yang harganya terjangkau di sekitar kampus. Tetapi semuanya penuh. Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Rudi. Dalam perjalanan pulang, dia baru tersadar bahwa rumah warisan yang selama ini dianggap sebagai beban ternyata hanya berjarak beberapa menit dari kampus. Malam itu dia membuka denah rumah tua tersebut, mengukur setiap sudut ruangan, lalu muncul satu pertanyaan yang membuatnya sulit tidur. Bagaimana kalau rumah ini bukan dijual ya, tetapi dijadikan aset produktif yang menghasilkan passive income setiap bulan? Keesokan harinya dia mengutarakan ide itu kepada istrinya. "Bu, bagaimana kalau kita ubah sebagian rumah ini jadi kos mahasiswa ya, Bu?" Sang istri terdiam cukup lama sebelum menjawab pelan. "Mas, kita bahkan kesulitan bayar hutang. Renovasi pakai uang dari mana?" Pak Rudi menarik nafas panjang. "Kalau rumah ini kita jual, uangnya hanya habis untuk menutup hutang, Bu. Tapi kalau rumah ini bisa menghasilkan, bukan cuma hutang yang lunas, masa depan anak-anak juga ikut terselamatkan, Bu."
Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan mereka mulai membicarakan harapan, bukan sekedar kekhawatiran. Sayangnya tidak semua orang mendukung keputusan itu. Tetangga mulai mencibir dan menganggap Pak Rudi sedang berhayal. Rumah tua begitu kok mau dijadikan kos? Siapa yang mau tinggal? Bahkan ada kerabat yang menyebut rencana itu terlalu berisiko dan menyarankan agar rumah segera dijual saja sebelum nilainya semakin turun. Namun di tengah semua keraguan itu, Pak Rudi justru mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Dia menjual beberapa peralatan bengkel yang sudah jarang dipakai, menggunakan seluruh tabungan terakhirnya, dan bertekad membangun 3 kamar pertama saja. Ia belum tahu keputusan yang dianggap nekat itulah yang akan menjadi titik balik menuju kebebasan finansial yang selama ini hanya dia impikan. Renovasi rumah dimulai tanpa kontraktor besar, tanpa modal investor tentu saja, dan tanpa pinjaman baru. Ini yang paling penting. Pak Rudi hanya mengandalkan uang hasil menjual beberapa peralatan bengkel yang sudah tidak terpakai. Setiap pagi dia tetap membuka bengkel dengan hasil seadanya. Lalu selepas maghrib hingga larut malam, dia berubah menjadi tukang bangunan di rumahnya sendiri. Dinding yang retak ditambal satu persatu, atap bocor diganti, kusen kayu yang mulai lapuk diperbaiki ditambal sana-sini, dan lantai semen yang lama ditutup dengan keramik sederhana yang dibeli saat ada diskon. Kamar-kamar yang dulunya menjadi gudang penuh dengan barang bekas perlahan disulap menjadi ruang yang bersih, terang, dan nyaman. Bahkan meja belajar dibuat sendiri dari kayu sisa bengkel, sementara ranjang besi bekas dicat ulang agar terlihat seperti baru. Baginya, setiap paku yang dipasang adalah harapan agar rumah warisan itu berubah menjadi aset produktif yang mampu menyelamatkan keluarganya. Selama hampir 3 bulan tidak ada hari libur bagi Pak Rudi. Tangannya penuh kapalan, punggungnya sering terasa nyeri, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Istrinya pun ikut membantu mengecat dinding, menjahit gorden sederhana, hingga membersihkan halaman agar tampak rapi. Anak-anak mereka juga turun tangan memasang nomor kamar dan membersihkan jendela. Suatu malam ketika melihat ketiga kamar itu akhirnya selesai, istrinya berkata dengan mata berkaca-kaca, "Mas, semoga semua perjuangan ini tidak sia-sia ya Mas." Pak Rudi menggenggam tangan istrinya sambil tersenyum tipis. Kalau kita sudah berani berusaha, sekarang biar Tuhan yang membuka jalannya. Hari pertama memasang tulisan kos mahasiswa, kamar tersedia. Pak Rudi hanya duduk di teras sambil menunggu dengan perasaan campur aduk. 1 jam berlalu, belum ada yang datang. 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, bahkan sampai seminggu. Akhirnya di minggu kedua seorang mahasiswa berhenti dan bertanya, "Pak, ada kamar yang masih kosong, Pak?" Belum sempat sore tiba, datang lagi 2 calon penyewa lainnya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, ketiga kamar itu sudah terisi penuh. Pak Rudi hampir tidak percaya ketika menerima pembayaran sewa bulan pertama. Air matanya menetes tanpa terasa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dikejar hutang dan cash flow yang selalu minus, dia merasakan penghasilan yang masuk secara rutin setiap bulan. Saat itulah dia sadar, rumah tua yang dulu hampir dijual ternyata sedang membuka jalan menuju passive income dan masa depan yang sama sekali baru. Penghasilan dari 3 kamar kos memang belum membuat Pak Rudi langsung kaya, tetapi ada satu perubahan besar yang dia rasakan. Arus kas keluarganya kembali positif. Untuk pertama kalinya tagihan bisa dibayar tepat waktu tanpa harus meminjam uang.
Yang lebih mengejutkan, setiap awal bulan uang sewa selalu masuk lebih dulu sebelum penghasilan bengkel. Pak Rudi pun membuat keputusan penting. Dia tidak mengambil keuntungan itu untuk membeli kendaraan baru atau mengubah gaya hidup. Semua keuntungan disimpan sebagai modal pengembangan. Ia selalu berkata kepada istrinya, kalau aset ini menghasilkan, biarkan hasilnya membeli aset berikutnya. Dari pengalamannya ada 4 pelajaran penting. Pertama, pilih lokasi yang dekat kampus, kawasan industri, atau pusat aktivitas. Kedua, utamakan kamar yang bersih, aman, dan nyaman daripada yang mewah. Ketiga, pisahkan keuntungan usaha dengan uang kebutuhan sehari-hari agar modal terus bertambah. Keempat, bangun secara bertahap sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri berhutang besar hanya demi terlihat cepat berkembang. 2 tahun berlalu, tabungan hasil usaha kos terus bertambah. Setelah menghitung dengan matang, Pak Rudi melihat masih ada sisa halaman yang cukup luas di samping rumah. Alih-alih membiarkannya kosong, dia kembali mengambil keputusan besar. Dengan modal yang sebagian besar berasal dari keuntungan sewa, dia membangun bangunan 2 lantai berisi 8 kamar baru. Prosesnya jauh lebih terencana dibanding renovasi yang pertama. Dia menyiapkan saluran air yang baik, kamar mandi yang nyaman, area parkir motor, jaringan internet, serta pencahayaan yang membuat penghuni betah. Banyak tetangga yang dulu mentertawakannya, kini justru datang melihat pembangunan itu dengan rasa penasaran. Saat bangunan baru selesai, kabar tentang kos Pak Rudi menyebar dari mulut ke mulut di kalangan mahasiswa. Tidak butuh waktu lama, hingga 8 kamar itu ikut terisi. Suatu sore istrinya memandangi bangunan 2 lantai itu sambil tersenyum haru. Mas, siapa sangka ya, halaman yang dulu cuma ditumbuhi rumput, sekarang jadi sumber rezeki keluarga. Pak Rudi mengangguk pelan. Ternyata kekayaan bukan datang karena gaji yang besar, Bu, tapi karena kita mampu mengubah aset yang menganggur menjadi aset yang menghasilkan. Namun 8 kamar itu ternyata baru permulaan. Kesempatan yang jauh lebih besar sedang menunggu di depan dan akan mengubah Pak Rudi menjadi sosok yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. 5 tahun kemudian kehidupan Pak Rudi berubah total. 8 kamar baru selalu penuh, sementara 3 kamar lama tetap menjadi favorit mahasiswa karena suasananya yang teduh. Keuntungan usaha tidak lagi dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan terus diputar untuk membeli sebidang tanah di dekat kampus. Di atas tanah itu dia membangun kos lagi secara bertahap, hingga jumlah seluruh kamarnya mencapai 40 kamar. Plot twist terbesar justru datang ketika orang-orang yang dulu menyuruhnya menjual rumah warisan kini datang meminta nasihat. Salah seorang tetangganya berkata, Pak Rudi, dulu saya bilang rumah itu cuma beban ya Pak. Ternyata saya yang salah Pak memandang rumah warisan Bapak yang dulu sudah sangat tua itu. Pak Rudi hanya tersenyum dan menjawab, bukan rumahnya yang berubah Pak, tapi cara saya memandang rumah itulah yang berubah. Suatu sore Pak Rudi berdiri di teras rumah warisan yang kini menjadi pusat usahanya. Dia teringat malam ketika keluarganya hanya memiliki uang untuk beberapa hari. Dia menoleh kepada istrinya sambil berkata, kalau waktu itu kita menjual rumah ini mungkin hutang memang lunas, tapi penghasilan itu juga akan habis. Yang menyelamatkan kita bukan uang hasil penjualan, melainkan keberanian mengubah rumah ini menjadi aset produktif. Istrinya mengangguk sambil menahan air mata. Kini anak-anak mereka telah lulus kuliah. Bengkel kembali berjalan dengan sehat dan keluarga mereka menikmati arus kas yang stabil dari usaha kos yang terus berkembang. Kisah Pak Rudi mengajarkan satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Saat kondisi keuangan terhimpit, jangan selalu berpikir menjual aset adalah satu-satunya jalan keluar. Kadang aset yang terlihat tua, kecil, atau sederhana justru memiliki potensi menjadi sumber pasif income.
membangun kebebasan finansial seperti rumah warisan Pak Rudi tadi, dan tentunya mengubah masa depan seluruh keluarga jika dikelola dengan tepat. Tentu setiap orang memiliki kondisi yang berbeda, sehingga tidak semua rumah cocok dijadikan kos. Namun pelajaran utamanya tetap sama. Belajarlah melihat potensi aset yang Anda miliki sebelum mengambil keputusan besar. Jika kisah ini memberi inspirasi dan membuat Anda melihat rumah dengan cara yang berbeda, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang sedang berjuang keluar dari lilitan hutang. Siapa tahu satu cerita ini bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka.